Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat bergabung bersama kami di channel C4G. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Mukhlis, biasanya dipanggil Bang Jack. Nah, banyak hal yang terjadi dan dibincangkan di luar sana tentang geopolitik, tentang geoekonomi, dan masih banyak lagi hal-hal yang diperbincangkan dan menarik serta viral di media-media sosial. Maka biarkanlah mereka masing-masing fokus pada pembicaraannya dan fokus pada analisanya masing-masing. Nah, yang akan saya bahas di channel ini adalah tentang kondisi pertanian kita, khususnya kakao, tentang apa yang kami namakan dengan Cacao for Generation atau kami singkat dengan C4G. Apa sih C4G itu? Hal ini berawal dari kondisi yang terjadi dalam dunia perkakaoan Indonesia, yaitu krisis kakao. Dunia kakao kekurangan bahan baku biji kakao. Saya mau cerita sedikit awal perkenalan saya dengan dunia kakao, yaitu di medio tahun 2014, di mana saya melamar dan diterima pada salah satu perusahaan eksportir kakao dan pemberdayaan petani. Nah, saya pada divisi pemberdayaan yang nama kerennya Department of Sustainability. Kami diberi pelatihan teknis budidaya kakao, kemudian berkenalan dan bersosialisasi dengan petani kakao, melakukan observasi dan melihat kondisi kebun kakao, dampingan kami yang lebih 1.000 petani setiap sistem. Awalnya semua baik-baik saja. Seiring waktu mulai nampak, wah, ada yang gak beres nih. Kenapa produksi biji kakao terus turun? Ada apa ya? Di awal tahun 2016, saya memperhatikan dan mulai menganalisa beberapa persoalan. Setelah saya melakukan analisis dari semua data-data dan monitoring tingkat kebun petani yang telah kami lakukan, nah, apa yang saya dapati? Dari tahun ke tahun bukannya produksi biji kakao tambah meningkat, malah terus mengalami degradasi, terus merosot turun. Secara teknis apa yang dilakukan petani sudah standar Good Agriculture Practice dengan metode PSPSP atau P3S, panen sering, pemangkasan, sanitasi, pemupukan, dan ditambah dengan penyemprotan pestisida atau POC. Bahan untuk pupuk dan pestisida cukup tersedia, walaupun kadang-kadang petani tidak mampu untuk membeli pupuk. Saya berpikir lagi, apa yang salah ya? Semuanya sudah standar. Saya mulai berpikir keras dan saya mulai ngulik data di kepala saya yang saya gabungkan dengan observasi dan monitoring yang saya lakukan selama beberapa tahun ini. Semua sudah menumpuk dalam pikiran saya. Setelah saya mulai memilah-milah, mulai nampak masalahnya. Dari semua permasalahan, saya rangkumkan menjadi dua bagian saja, yaitu masalah teknis dan masalah non-teknis. Masalah teknis itu sudah menjadi masalah klasik dan klise, sudah menjadi pembahasan umum di kalangan petani, yaitu petani kakao. Mohon maaf ya teman-teman di luar sana, bukannya saya sok pintar, sok mengajari, tapi saya cuma berbagi hasil analisa dan uji lapangan yang sudah kami lakukan lebih dari 3 tahun. Teknis budidaya yang selama dilakukan oleh petani itu memang sudah benar. Namun sistem, cara kerja, dan pemikiran mereka sudah saatnya diubah. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah sistem lama, old system, cara lama, metode lama, atau old method. Jadi ketika sistem lama atau cara lama yang kita lakukan sekarang ini, maka hasilnya pun akan sama dengan yang kemarin kita lakukan. So, sudah saatnya kita melakukan transformasi. Sudah saatnya kita ganti sistem lama dengan sistem baru. Sistem yang akan memberikan benefit, memberikan profit kepada petani dan kebunnya. Petani untung, kebunnya sehat. Sekali lagi, petaninya untung, kebunnya sehat. Ada beberapa hal teknis yang perlu pendalaman dan perlu dikembangkan. Namun, stop dulu ya. Kali ini saya belum membahas masalah teknis. Sebenarnya ini sangat penting. Karena ada beberapa hal teknis yang perlu segera direvisi, namun akan saya bahas dari sisi. Yang saya mau bahas yaitu faktor non-teknis, karena ternyata ini merupakan hal yang fundamental, yaitu petani pemilik kebun. Masalah utamanya ada pada diri petani itu sendiri. Kenapa saya katakan hal ini fundamental atau mendasar? Itu karena bagaimana Anda mau bicara teknis atau bagaimana mau menggarap kebun, sedangkan petaninya yang bermasalah. Nah, dari analisa saya dapatkan beberapa poin, yaitu bahwa satu, poin pertama, petani itu mengalami masa jenuh
Bayangkan saja, sudah puluhan tahun petani mengelola kebunnya, namun hasilnya terus menurun. Walaupun ada sebagian kecil petani cukup berhasil, tapi itu kan sebagian kecil. Namun, kebanyakan dari mereka mengeluhkan bahwa semuanya sudah kami lakukan, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Sehingga yang mereka lakukan adalah poin kedua, yaitu menggarap kebun lain. Kebun sayur-sayuran, kebun tomat, lombok, secara umum kebun hortikultura lah. Dan poin ketiga, petani ini beralih profesi. Ada yang sebagai buruh bangunan, buruhnya itu temporer ataupun permanen. Ada yang menjadi pedagang musiman atau pedagang buah musiman. Ketika musim durian, musim rambutan, mereka beralih profesi. Dan mereka akan meninggalkan kebunnya dalam waktu yang cukup lama, 6-8 bulan. Atau bahkan mereka bekerja di kebun orang lain, mencari gaji harian. Poin yang keempat, karena sudah tua, mereka ada yang sakit-sakitan atau bahkan sudah meninggal. Nah, ini juga masalahnya. Ketika mereka sakit-sakitan atau sudah meninggal, terus kebunnya siapa yang ngurus? Yang kelima, dan ini yang paling penting, tidak ada regenerasi. Sekali lagi, ini adalah poin yang paling penting, tidak ada regenerasi. Nah, kelima poin ini terjadi pada semua kegiatan pertanian dan perkebunan, small farmer and small farm, yang mengakibatkan apa yang diberitakan oleh pemerintah bahwa ternyata sekarang ini jumlah rumah tangga petani itu sudah menurun. Yang kedua, pekerja tenaga atau tenaga kerja pertanian sudah berkurang. Ini yang memicu terjadinya krisis pangan, dan bukan juga terjadi pada kakao, yaitu krisis kakao. Apa sih yang dimaksud dengan krisis kakao? Dari semua poin yang saya sebut tadi, yang paling urgent dan menjadi fokus perhatian dan membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin, sekali lagi, membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin, yaitu regenerasi. Regenerasi dari orang tua ke anak muda. Regenerasi ke anak muda yang mau bertani, ini masalahnya. Coba Anda bayangkan, yang terjadi karena petaninya sudah tua, tenaganya pun sudah berkurang ditambah sakit-sakitan, maka kinerjanya akan menurun. Berefek kepada tanamannya, produktivitas menurun, produksi berkurang. Sementara banyak petani tidak mengajarkan cara bertani kepada anaknya. Mereka tidak melakukan transfer knowledge kepada generasi mudanya. Akhirnya generasi muda kehilangan momentum untuk menjaga, melanjutkan dan melestarikan apa yang telah dilakukan orang tuanya dalam hal ini. Nah, bagaimana cara membantu generasi muda untuk back to petani